Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat The Warna Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperlihatkan tanaman porang kita yang berada di bawah lahan naungan dari bibit umbi mini yang kita tanam, dimana tampak pada layar teman-teman semua. Ini adalah tanaman porang kita di bawah naungan. Untuk tanaman porang di bawah naungan itu memiliki beberapa kelebihan dan tentunya memiliki juga kekurangan, di mana pada kelebihan tanaman porang di bawah naungan itu, misalnya seperti saat ini di daerah kami kawan-kawan, bahwa tampak pada bedengan atau tanah di lahan porang kita itu cukup kering, karena yang disebabkan karena beberapa hari tanaman kita ini tidak diguyur hujan. Yang menjadi kelebihan tanaman porang di bawah naungan yaitu tanaman porang kita masih mampu bertahan sehingga tidak layu atau dorman dini seperti ini. Kemudian yang tumbang itu karena disebabkan oleh faktor angin kawan-kawannya, dimana kita tahu bahwa kekurangan menanam porang di bawah naungan yaitu memiliki batang yang tinggi, sehingga jika lahan kita atau di daerah kita itu terjadi angin atau musim angin, itu tanaman porang yang berada di bawah naungan itu sangat mudah roboh kawan-kawan. Itu adalah salah satu kekurangan menanam tanaman porang di bawah naungan. Nah, kekurangan selanjutnya jika kita menanam porang di bawah naungan yaitu tanaman porang kita mudah diterpa dengan ranting atau pohon yang jatuh, karena ini disebabkan oleh angin, faktor alam. Ya, kita harus bagaimana lagi? Kita tinggal memperbaiki tanaman porang kita yang tertimpa seperti ini kawan-kawannya. Tanaman porang kita tertimpa oleh pohon yang tumbang. Kawan-kawan, jadi tanaman porang kita ini tumbang karena diterpa oleh batang-batang pohon yang tumbang, seperti yang tampak di sana. Itu adalah pohon kelapa yang juga ikut tumbang karena pengaruh angin yang cukup kencang di daerah kami. Jadi langkah yang kita lakukan hanya menunggu tanaman porang ini kita dorman sempurna. Kita tidak usah melakukan perlakuan yang bagaimana terhadap tanaman porang kita yang tumbang. Jadi kita cukup, karena ini tidak masalah yang ditimpa batang pohon kayu ini, porangnya masih bertahan walaupun sudah ditimpa dengan pohon. Kita tidak usah melakukan apa-apa. Nanti kita akan melakukan pembenahan setelah dorman
dorman sempurna ya kawan. Jadi setelah tanaman porang ini kita dorman, kita melakukan pembenahan kembali di lahan kita ini. Dan itu merupakan salah satu kekurangan menanam pohon porang di bawah naungan. Jadi untuk teman-teman semua, inilah salah satu resiko menanam tanaman porang di bawah naungan kawan-kawan. Dia jika terjadi angin kencang, kemudian batang pohon atau ranting yang jatuh kemudian mengenai porang kita, itulah menjadi resiko jikalau kita menanam porang dari bawah naungan. Ini adalah salah satu resiko ya kawan-kawan. Jadi untuk antisipasinya, kita tetap melakukan antisipasi. Cuman karena faktor alam, ya mau bagaimana lagi. Jadi ada beberapa batang yang tertimpa batang pohon. Sayang sekali sebenarnya ya, karena batang porang kita itu sudah tumbuh dengan subur-suburnya. Ya, kita tinggal menunggu waktu sampai tanaman porang kita ini benar-benar dorman. Kemudian ini juga sudah memunculkan bubil-bubil katak. Kita menunggu sampai benar-benar dorman, kemudian kita melakukan pembenahan kembali. Alasan kami untuk tidak melakukan pembenahan sekarang, yaitu jangan sampai tanaman atau pohon porang kita yang masih berdiri tegak itu setelah dilakukan pembenahan akan mengenai tanaman porang kita yang masih berdiri kokoh, karena pohon yang menimpa ini cukup besar. Kita harus melakukan sensor untuk pohon ini. Itu dikhawatirkan kalau kita benahi sekarang malah akan berakibat fatal untuk tanaman porang kita yang masih berdiri tegak kawan-kawan. Jadi untuk sementara kita biarkan dulu, kita menunggu sampai pohon porang kita dorman dengan sempurna. Sedangkan kelebihan dari tanaman porang kita jika menanamnya dari umbi atau katak yang kita lakukan di bawah naungan, yaitu meskipun beberapa hari tidak diguyur hujan, dia akan masih bertahan dengan sempurna kawan-kawan, dan masih tetap tumbuh subur. Karena jika di bawah naungan, tanahnya itu masih lembab, sehingga masih memiliki cadangan air untuk pertumbuhan tanaman porang kita. Nah, mungkin itu dulu untuk sahabat-sahabat porangku semua. Semoga apa yang kita tampilkan pada hari ini memberi informasi yang bermanfaat atau berguna untuk kawan-kawanku semua, sahabat petani porang. Dan harapannya apa yang kita tampilkan pada video ini memberi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.